Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajrul Ubaidillah Channel dengan saya sendiri, Fajrul Ubaidillah. Di kesempatan hari ini, saya akan membahas sebuah kapitalisme di negeri yang feodal. Dan mungkin judul dari video ini juga akan sama, yaitu kapitalisme di negeri feodal. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja. Oke teman-teman, sebelum kita membahas yang lebih jauh, ada baiknya kita pahami dulu apa itu kapitalisme dan apa itu feodalisme. Kapitalisme sendiri adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan kepada kepemilikan atas alat-alat dan operasional yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi setiap warga negara itu berhak mendirikan sebuah perusahaan dengan kepemilikan alat-alat dan operasionalnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi nanti kekayaannya itu diukur dari seberapa banyak keuntungan yang dia dapat atau seberapa banyak uang yang dia miliki. Nah, sedangkan feodalisme itu adalah di mana kekayaan seseorang itu diukur dari berapa banyaknya lahan atau tanah yang dia miliki. Indonesia di zaman dulu itu secara tidak langsung menganut paham feodalisme, yang dimana kekayaan seseorang itu diukur dari banyaknya lahan atau tanah yang dia miliki. Mungkin di zaman sekarang adalah suku Baduy, gitu ya, yang dimana kekayaan orang-orang Baduy itu diukur dari banyaknya beras atau padi yang dia miliki. Semakin banyak beras atau padi yang mereka simpan di leit-leitnya, maka semakin tinggi juga derajat mereka di kalangan masyarakat itu, gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di zaman dulu fokus manusia itu hanya pada kebutuhan pangan saja seperti padi atau beras. Nah, untuk menanam padi itu membutuhkan tanah. Maka orang yang tidak memiliki tanah itu hidupnya sangat bergantung sekali kepada orang yang memiliki tanah. Nah, dari sinilah feodalisme itu berubah dari sistem ekonomi menjadi sebuah kultur. Ini simpel tapi sangat mengerikan. Misalkan begini, bangsa kita, khususnya Sunda atau Jawa itu, mempunyai sejarah feodalisme yang sangat kuat. Tidak hanya dari sistem ekonomi, bahkan masalah ini pun mencakup kepada sebuah penamaan. Orang kaya di zaman dulu itu namanya panjang-panjang, mempunyai arti dan bahkan bermakna gila-gila. Wiranata Kusuma Diningrat misalkan. Sedangkan orang biasa itu namanya pendek-pendek dan sederhana, seperti Asep, Ujang, Fajri gitu ya. Nah, mungkin nama-nama yang Fajri, Asep, Ujang gitu ya, Agus, itu dulunya leluhur mereka itu ada di kalangan orang-orang biasa gitu ya. Karena ada dalam sistem feodal, maka penamaan pun harus mensimbolisasikan kemampuan dia untuk mengakses kekayaan atau kekuasaan. Maka dari sinilah lahir sebuah kepercayaan atau kultur bahwa rakyat jelata itu tidak boleh dikasih nama bangsawan. Nah, jika ada seorang anak ya dari kalangan orang biasa diberikan nama bangsawan, maka dia akan sakit-sakitan dan itu harus diganti namanya. Nah, ini sering terjadi pada masyarakat ya, kita di zaman dulu gitu ya. Oke, kita lompat ke zaman sekarang gitu ya, yang dimana Indonesia ini menganut sistem ekonomi Pancasila, yang dimana pemahaman saya ini tetap saja adalah sistem ekonomi campuran, yang dimana situ ada kapitalismenya gitu ya. Definisi dari kapitalisme itu adalah untuk mengakses keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, jadi kapitalisme itu mengharapkan sebuah subsidi gitu ya, karena itu bertolak belakang sekali dengan definisi dari kapitalisme gitu ya. Kenapa subsidi itu dianggap bahaya bagi kalangan kapitalisme? Karena subsidi itu akan menghancurkan sebuah negara gitu. Contohnya begini, bensin atau bahan bakar itu harganya sangat mahal gitu. Namun pemerintah itu memberikan subsidi yang besar kepada bahan bakar atau bensin. Nah, sehingga bensin itu menjadi murah harganya, menjadi terjangkau harganya, dan yang dimana masyarakat itu dari kalangan manapun itu
bisa membeli bahan bakar atau bensin gitu ya. Karena semua kalangan itu dapat membeli bensin, maka harga kendaraan pun menurun gitu ya. Dan pada saat itu juga lah semua kalangan dapat membeli kendaraan seperti motor, mobil, dan kendaraan yang lainnya gitu ya. Nah, karena semua kalangan itu mampu untuk membeli kendaraan, maka kendaraan semakin tahun itu semakin banyak dan membludak. Nah, karena kendaraan itu semakin banyak dan membludak, maka akan timbul problem. Problem yang pertama adalah kemacetan, gitu ya. Yang kedua adalah problem polusi. Nah, kita bahas yang kemacetan. Ketika jalanan itu sudah macet dan karena tidak bisa mencakup atau tidak bisa menampung kendaraan, maka pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih untuk melebarkan jalan atau membangun jalan yang baru. Di samping itu, pemerintah juga harus memperbaiki jalan yang dimana jalan itu sering dilalui oleh kendaraan, gitu ya. Karena jalan itu semakin sering dilalui, maka semakin resiko untuk rusaknya ya semakin besar, gitu ya. Maka pemerintah juga harus menambah biaya untuk memperbaiki jalan dan untuk menambah ruas jalan, gitu ya, atau membangun jalan sekalipun, gitu ya. Nah, yang kedua dari masalah polusi, gitu ya. Karena dia macet, karena kendaraan itu semakin banyak dan memerlukan bahan bakar yang banyak juga, maka polusi yang dihasilkan itu juga akan semakin banyak, gitu. Nah, jangan pernah sepelekan masalah polusi, karena polusi itu kalau tidak salah dia menyumbang 400.000 kematian akibat polusi, gitu ya. Nah, ketika polusi itu telah menjadi penyakit kepada manusia atau pada masyarakat, atau ada orang yang sakit karena polusi, dia harus berobat, gitu ya. Dia harus berobat. Nah, setelah dia berobat pun dia masyarakat atau rakyat itu minta disubsidi agar biaya kesehatan itu disubsidi juga agar terjangkau bagi ke semua kalangan, gitu kan. Maka dari sini juga pemerintah mengeluarkan biaya yang lebih juga untuk menambah biaya kesehatan, untuk subsidi kesehatan kepada masyarakat yang tidak bisa menjangkau kesehatan yang lebih baik, gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa kita tidak sulit untuk maju, ya mungkin biaya yang seharusnya untuk dipakai, yang harusnya dipakai untuk kemajuan negara itu tetap muter-muter di situ aja, gitu. Dari membangun jalan, melebar jalan, memperbaiki jalan, dan untuk mensubsidi kesehatan, gitu ya. Dan kita muter-muter di situ aja, gitu ya. Dan di samping itu juga keuntungan dari negara kita, APBN itu juga naiknya tidak terlalu signifikan, gitu ya. Dan kenapa subsidi itu bagi kalangan kapitalisme itu dianggap bahaya? Karena subsidi itu dianggap tidak adil, gitu ya. Karena subsidi itu resiko untuk salah sasaran yang besar sekali, gitu ya. Ya, kita seringlah mendengar atau mengalami sendiri kalau kita mendapatkan bantuan dari pemerintah atau bantuan dari subsidi itu sering kali tidak tepat sasaran, yang mana rakyat yang membutuhkan malah tidak mendapatkannya. Rakyat yang tidak membutuhkan malah dia mendapatkannya, gitu ya. Itulah yang dinamakan salah sasaran. Contoh kecilnya misalkan seperti begini. Kemarin misalkan COVID-19, gitu ya. Ada satu orang misalkan dia tidak percaya kepada COVID-19 dan dia mengkampanyekan untuk tidak memakai masker dan tidak melakukan protokol kesehatan. Dia jalan-jalan ke mall, ke jalan keluar, gitu ya. Dia tidak menggunakan masker. Dia berusaha untuk memprovokasi orang-orang agar tidak mempercayai COVID itu, gitu ya. Nah, beberapa hari setelahnya misalkan dia itu terkena COVID. Nah, dia pun pergi ke rumah sakit dan dia minta subsidi
agar biaya kesehatannya ditanggung oleh pemerintah atau disubsidi agar biayanya tidak terlalu mahal begitu ya. Nah, subsidi ini kan yang seharusnya subsidi COVID ini gitu ya, yang seharusnya digunakan untuk pasien COVID, malah digunakan untuk orang yang tidak percaya kepada COVID, yang bahkan dengan sengaja dia tidak memakai protokol kesehatan, yang dimana dia sengaja untuk COVID sendiri gitu ya. Dan banyak juga orang yang pasien COVID yang tidak mendapatkan akses kesehatan gitu. Nah, ini kan bisa dibilang tidak adil gitu ya. Tapi walau bagaimanapun juga orang sakit yang datang ke rumah sakit itu kita harus dilayani. Dia tidak penting latar belakangnya seperti apa gitu. Ya itu masalah manusiawi. Itu harus tetap ditolong gitu ya. Nah, dari sini kan kita serba salah gitu ya antara subsidi itu. Nah, ini beda cerita jika subsidi itu tidak ada. Misalkan BBM itu tidak disubsidi atau tidak ada subsidi untuk BBM gitu ya. Maka BBM itu, bensin itu harganya akan melonjak tinggi sehingga orang-orang itu tidak semua orang itu mampu membeli bensin gitu. Karena tidak semua orang itu mampu untuk membeli bahan bakar, maka tidak semua orang juga dapat mempunyai motor, mobil atau kendaraan yang lain gitu. Nah, karena semua orang itu tidak mempunyai kendaraan, maka kebutuhan transportasi itu jadi meningkat. Nah, dari sinilah transportasi yang disediakan oleh pemerintah seperti MRT, kereta, bis gitu misalkan ya, itu akan meningkat secara drastis karena peminatnya banyak gitu ya. Dan polusi udara juga akan semakin berkurang gitu. Nah, karena kebutuhan transportasi massa ini semakin meningkat, maka meningkat pula lah pemasukan untuk negara gitu. Nah, dan di sisi lain polusi udara juga semakin berkurang dan udara juga makin segar gitu. Makanya kenapa di negara-negara barat atau di Eropa itu udaranya segar-segar gitu ya. Dan mereka lebih mengutamakan transportasi umum daripada transportasi pribadi gitu, karena mereka mereka itu telah melewati fase-fase yang dimana negara kita baru kita alami hari ini gitu ya. Mereka telah paham akan hal itu, mereka telah melewati semuanya. Kita ini baru masuk fase ini, dan mungkin saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu ya, walaupun memang saya juga masih menggunakan transportasi pribadi ya, saya harap sih lebih sadar lagi atas ke polusi udara dan subsidi ini gitu ya. Mungkin video kali ini hanya segitu aja gitu ya, dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai kapitalisme di negeri feodalisme gitu ya. Nah, oke lah teman-teman nih, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan video ini saya sampaikan hanya berdasarkan apa yang saya pahami saja ya. Jadi jika ada kesalahan dalam pengucapan, dalam informasi, dalam apapun dalam video ini, mohon dikoreksi dan mohon untuk dimaafkan ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika manfaat. Saya Fajrul Baidillah, seperti biasa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video.